tahu nggak? Ada seorang anak kecil dari sebuah pulau kecil di Laut Mediterania. Dia lahir bukan dari keluarga kerajaan. Tubuhnya kecil, logatnya diejek, dianggap remeh sama teman-teman sekelasnya. Tapi anak ini tumbuh jadi kaisar yang bikin seluruh Eropa gemetar. Dia menggulingkan raja, menulis ulang peta benua, dan meninggalkan hukum yang sampai sekarang dipakai di banyak negara. Namanya Napoleon Bonaparte. Ini cerita tentang gimana seorang bocah terbuang bisa naik jadi penguasa Eropa, dan gimana ambisi yang sama akhirnya menjatuhkannya. Napoleon lahir tahun 1769 di Pulau Korsika, wilayah kecil yang baru aja direbut Prancis dari Genoa. Ayahnya bangsawan kecil, ibunya Letizia dikenal tegas dan keras. Di rumah Napoleon belajar bahasa Korsika dan Italia, tapi begitu masuk sekolah militer di Prancis daratan, dia jadi anak asing. Logatnya kental, tubuhnya kurus, dan anak-anak lain mengejeknya sebagai si pulau kecil. Alih-alih hancur ejekan itu jadi bahan bakar. Napoleon jadi murid yang rakus baca buku sejarah perang, matematika, dan geografi. Dia hafal peta Eropa, mempelajari taktik dari Alexander Agung sampai Hannibal. Sejak kecil, pikirannya udah dipenuhi rencana perang. Ketika revolusi Perancis pecah tahun 1789, kekuasaan raja runtuh dan negara kacau. Bagi Napoleon ini kesempatan emas. Karier militernya melesat cepat setelah keberaniannya di pertempuran Toulon tahun 1793. Dengan meriam-meriamnya, dia berhasil memukul mundur Inggris. Usianya baru 24 tahun. Kemenangan ini bikin namanya meledak. Napoleon muda jadi jenderal termuda di Prancis. Dia dikenal bukan cuma karena strategi brilian, tetapi juga keberaniannya memimpin pasukan langsung di garis depan. Prancis yang bergejolak butuh pahlawan baru. Napoleon dikirim memimpin pasukan ke Italia. Pasukannya lapar, peralatan minim. Tapi Napoleon punya cara lain. Gerak cepat, serangan mendadak, memecah pasukan musuh jadi bagian kecil, dan mengalahkannya satu-satu. Dalam waktu singkat, Austria dan sekutunya tumbang. Eropa mulai memperhatikan, ada jenderal muda yang tak terkalahkan. Lalu ekspedisi ke Mesir. Napoleon bukan cuma mau perang, dia juga bawa ilmuwan, arkeolog, dan peneliti. Ekspedisi ini gagal secara militer, tapi berhasil membuka mata dunia pada warisan Mesir kuno, termasuk penemuan batu Rosetta. Prancis masih kacau. Pemerintahan revolusioner lemah, korup, dan nggak disukai rakyat. Tahun 1799, Napoleon pulang dari Mesir dan melakukan kudeta 18 Brumaire. Dalam satu malam, ia merebut kekuasaan tanpa darah. Dia jadi konsul pertama, penguasa de facto Prancis. 5 tahun kemudian, di Katedral Notre Dame, Napoleon menobatkan dirinya sendiri jadi kaisar Prancis. Bahkan paus yang hadir hanya jadi saksi. Pesan jelas, kekuasaan gue datang dari gue sendiri, bukan dari Tuhan atau paus. Sebagai Kaisar, Napoleon memimpin pasukan terbesar di Eropa. Dalam beberapa tahun, Austria, Prusia, Italia, Spanyol, Belanda, bahkan sebagian besar Jerman jatuh ke tangannya. Pertempuran Austerlitz tahun 1805 jadi mahakarya. Pasukan gabungan Rusia dan Austria dikalahkan dengan taktik yang sekarang masih dipelajari di Akademi Militer. Bukan cuma perang. Napoleon membangun sistem hukum baru, Kode Napoleon. Hukum ini menekankan kesetaraan di depan hukum, hak milik, dan kebebasan sipil fondasi yang dipakai banyak negara sampai hari ini. Tapi ambisi nggak kenal batas. Tahun 1812, Tsar Rusia Alexander III menolak tunduk pada blokade ekonomi Prancis. Napoleon memutuskan menyerang. Dia membawa Grand Army, 600.000 pasukan dari seluruh Eropa. Rusia mundur sambil membakar ladang dan kota, meninggalkan Prancis tanpa suplai. Ketika pasukan Napoleon sampai ke Moskow, kota itu kosong dan terbakar. Musim dingin Rusia datang lebih cepat. Kelaparan, penyakit, dan cuaca dingin menewaskan ratusan ribu tentara. Dari sekian ratus ribu pasukan, hanya sekitar 100.000 yang kembali. Itu jadi titik balik. Dunia melihat sang kaisar bisa dikalahkan. Setelah Rusia, musuh-musuh lama bersatu. Inggris, Prusia, Austria, dan Rusia. Napoleon kalah di Leipzig tahun 1813. Pada 1814, pasukan koalisi memasuki Paris. Napoleon dipaksa turun, tahta dan dibuang ke pulau kecil, Elba di Mediterania. Tapi cerita belum selesai. Maret 1815, Napoleon melarikan diri dari Elba. Dalam perjalanan ke Paris, tentara yang dikirim menahannya malah bergabung. Dalam waktu singkat, ia kembali berkuasa. Dunia terkejut, sang kaisar kembali. Ini dikenal sebagai 100 hari. Koalisi baru bergerak cepat. 18 Juni 1815 di sebuah desa kecil bernama Waterloo di Belgia, pasukan Napoleon bertemu gabungan Inggris dan Prusia. Hujan membuat medan berlumpur, artileri tertahan. Strategi Napoleon gagal. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan total. Itu adalah akhir dari ambisinya. Napoleon ditangkap dan dibuang ke pulau terpencil Saint Helena, jauh di Samudra Atlantik.
Jauh dari Eropa, dia hidup dalam pengawasan ketat. Di sana dia menulis memoar, merenungkan ambisinya, kemenangan, dan kesalahan. Tahun 1821 Napoleon meninggal dunia, kemungkinan besar karena sakit lambung. Walaupun jatuh, warisan Napoleon tetap hidup. Kode Napoleon masih jadi dasar hukum di banyak negara. Strateginya dipelajari di seluruh akademi militer dunia. Kisahnya jadi pengingat, ambisi bisa membawa manusia ke puncak, tapi keserakahan bisa menjatuhkan siapapun.